Nah, anak-anak, mari kita belajar mengenai kalor dan perubahan suhu benda. Di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai suhu dan pemuaian. Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4. Tujuan pembelajarannya antara lain kalian nantinya dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan itu kalor apa, hubungan kalor dengan perubahan suhu benda dengan benar, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda maupun menghitung besarnya kalor yang diperlukan. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kamu menuangkan air kopi hangat ke dalam gelas, kemudian kamu memegang gelas tersebut, apa yang kamu rasakan pada tanganmu? Pada saat kamu memegang gelas kopi tersebut, tanganmu akan terasa hangat. Nah, tahukah kamu mengapa tanganmu itu terasa hangat? Pada saat tanganmu bersentuhan dengan gelas berisi kopi hangat, tanganmu akan mengalami kenaikan suhu. Hal ini dikarenakan kalor dari gelas berisi air hangat yang suhunya lebih tinggi berpindah ke tanganmu yang suhunya rendah. Kemudian, apakah itu kalor? Definisi kalor. Kalor adalah perpindahan energi antara suatu benda dengan lingkungannya, atau dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu di antara keduanya. Satuan kalor dalam sistem SI adalah joule. Satuan lain yang sering digunakan adalah kalori, di mana 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kemudian, kalor itu dapat mempengaruhi pertama, perubahan suhu, kemudian mempengaruhi perubahan wujud zat. Pada kesempatan ini kita ulas yang perubahan suhu terlebih dahulu. Kalor dan perubahan suhu zat. Coba kalian perhatikan, di sini ada lilin di mana dia sebagai sumber panas atau sumber kalor, dan kemudian di sini ada ilustrasi telur yang direbus menggunakan air di atas panci. Kemudian pastinya nantinya apakah dia mengalami kenaikan suhu atau bahkan berkurang. Mari kita pelajari. Dan kemudian, pernahkah kamu membuat air hangat untuk mandi pagi? Tentunya pernah ya, apalagi musim hujan seperti ini. Nah, untuk membuat air hangat, kamu terlebih dahulu memasak air hingga mendidih. Kemudian mencampurkannya dengan air ledeng atau air pump atau air yang lainnya. Coba kalian perhatikan. Apakah kalian sanggup mandi dengan air yang mendidih tanpa mencampurnya? Tentunya tidak. Kamu ketika ingin mandi dengan air hangat tentunya akan mencampur dengan air dingin, air ledeng. Nah, ketika kamu mencampur air panas dan air ledeng atau pump, maka terjadi perpindahan energi kalor dari air panas menuju air dingin sampai suhu air tersebut menjadi sama. Peristiwa inilah menunjukkan bahwa kalor itu dapat mengubah apa? Ya, mengubah suhu suatu benda. Kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari suatu benda yang suhunya tinggi menuju suhunya yang lebih rendah saat bersinggungan. Tetapi kalor juga dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi jika dibantu dengan alat, yaitu mesin pendingin. Seperti yang kalian ketahui selama ini, seperti lemari pendingin atau kulkas. Besarnya kenaikan suhu selain dipengaruhi oleh kalor, juga dipengaruhi oleh beberapa besaran berikut.
Massa benda, zat. Yang pertama, ingat, semakin besar kalori yang diberikan pada suatu zat, maka semakin besar kenaikan suhunya. Semakin besar massa suatu zat, semakin besar kalori yang diperlukan untuk memanaskan zat tersebut. Kemudian, kalori yang diberikan pada suatu zat itu sebanding dengan kalori jenis zat tersebut. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, diperoleh hubungan sebagai berikut, di mana Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T. Keterangan Q adalah banyaknya kalori yang diperlukan, satuannya joule. Ingat, C jika ditulis simbolnya saja. M adalah massa zat, satuannya kilogram. C adalah kalori jenis zat, joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu atau derajat Celcius, di mana delta T merupakan suhu akhir dikurangi suhu awal. Dalam simbolnya, kalian boleh menuliskan simbol T1, T2 seperti itu juga boleh. Tidak ada patokan sebagai T atau T0 seperti itu. Kalori jenis. Kalori jenis adalah banyaknya kalori yang diperlukan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Jika dituliskan dalam persamaan, hubungannya dari persamaan Q MC delta T, maka diperoleh persamaan C sama dengan Q per M delta T, di mana C adalah besarnya kalori jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Jika kalori jenis airnya adalah 4200. Diketahui dari awal kalimat 500 gram. Oh, berarti diketahui masanya. Kita rubah ke dalam kilogram, dibagi 1000, 0,5. Kemudian suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Kalian boleh menuliskan T1, T2 atau TA, TB seperti itu boleh sebagai patokan mana yang awal maupun yang akhir. Kemudian suhu akhirnya adalah 100. Berarti kenaikannya berapa derajat ini? Ya, kenaikannya adalah 75 derajat Celcius. Kemudian masih diketahui di dalam soal 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Oh, berarti kalori jenisnya. Yang ditanyakan adalah Q, tinggal gunakan persamaan utuh tuh, Q macet atau Q sama dengan MC delta T. 0,5 kalikan 4200 kalikan 75, hasilnya adalah 157.500 joule. Jika nanti kalian pengen mengubah dalam satuan kilojoule, kalian harus mengingat dulu bahwa besarnya 1 kilojoule itu setara dengan 1000 joule. Jika ini dirubah ke dalam kilojoule, maka menjadi 157,5 kilojoule. Selanjutnya, sebuah besi bermassa 2 kg dipanaskan dari 14 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jika kalori yang diperlukan untuk memanaskan besi tersebut adalah 14.400, berapakah kalori jenisnya atau kalori jenis besi tersebut? Ketahui M-nya 2 kg, suhu awalnya 14, suhu akhirnya 30, berarti kenaikannya adalah 16 derajat Celcius. Q-nya 14.400, yang ditanyakan C kecil atau kalori jenisnya. K persamaannya, kalian gunakan Q sama dengan MC delta T juga boleh, atau mau diuraikan seperti ini dulu boleh juga.
14.400 dibagi 2 kalikan 16. Hasil akhirnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, kalau 12,6 kJ dilepaskan dari 2 kg es pada suhu negatif 10 derajat Celcius, berapakah suhu akhirnya jika kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius? Sama diketahui, kita rubah Q-nya dalam satuan Joule, tinggal kalikan 1000. Masanya 2 kg, suhu awalnya negatif 10, kalor jenisnya 2100, yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Kita gunakan persamaan Q sama dengan MC delta T, atau mau dirubah seperti ini dulu juga boleh, mana yang menurut kalian itu mudah atau gampang diingatnya. Delta T sama dengan 12.600 per 2 kalikan 2100 adalah 3 derajat Celcius. Nah, ini baru diperoleh nilai delta T, padahal yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Lantas bagaimana? Kita pergunakan nilai delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Kita masukkan delta T-nya 3 sama dengan suhu akhir kurangi negatif 10. Negatif kurangi negatif, negatif ketemu negatif, berarti hasilnya positif, sama dengan TT plus 10, sehingga 3 kurangin 10 adalah negatif 7 derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, di mana secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. C kapital, ingat beda dengan kalor jenis bahwa kapasitas kalor simbolnya C kapital ya. C sama dengan Q per delta T, atau jika diketahui massa sama kalor jenisnya tinggal digunakan persamaan M kalikan C kecil. Di sini adalah kalor jenis. Di jumlah kalor, C besar adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, M-nya massa, C kecil adalah kalor jenis. Perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar 60.000 Joule. Hitunglah berapa kapasitas kalor benda tersebut. Berarti kita cari C kapitalnya. Masih sama langkahnya, ketahui dulu suhu awalnya. Ingat kalian dari awal biar enak nantinya. 10 derajat hingga suhu akhirnya 30. Berarti kenaikannya berapa? Ya, 20 derajat. Q-nya 60.000 Joule. Mencari kapasitas kalor, tinggal dimasukkan aja persamaan yang sudah ada Q dengan delta T. Tc sama dengan Q per delta T. Hasilnya 60.000 dibagi 20 derajat Celcius adalah 3.000 Joule per kilo derajat Celcius.